Halo Marketoners, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Kembali lagi di channel ini, channel yang menceritakan sebuah cerita dari sebuah cerita menjadi sebuah cerita. Yang kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Tin and Tina yang dirilis pada tahun 2023. Di mana film ini bercerita tentang pasangan suami istri yaitu Adolfo dan Lola yang divonis oleh dokter tidak bisa mempunyai anak karena pendarahan yang dialami oleh Lola. Oleh karena itu, Adolfo dan Lola akhirnya mengadopsi dua orang anak kembar yang bernama Tin and Tina yang berasal dari sebuah biara. Namun, di balik wajah yang polos dari kedua anak tersebut, terdapat misteri yang mengerikan karena kefanatikan mereka dengan agama dan Alkitab membuat mereka terkadang melakukan tindakan di luar nalar. Bagaimana alur ceritanya? Perhatikan sekitar pasang kuda-kuda dan tarik nafas dalam-dalam, dan inilah. Berlatar belakang tahun 1980-an di negara Dora the Explorer yaitu Spanyol, terdapat pesta pernikahan antara Adolfo dan Lola yang sedang berlangsung dengan seksama dan hikmat. María de los Dolores, ¿quieres recibir? Namun tak berselang waktu lama ketika mereka menyelesaikan janji suci, musibah pun menimpa pasangan pengantin baru tersebut, di mana sang istri yang bernama Lola mengalami pendarahan dan sontak membuat keadaan sekitar menjadi panik dan langsung membawa Lola ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, pasangan pengantin baru itu harus menerima kabar yang sangat menyedihkan karena pendarahan yang dialami oleh Lola sang istri, membuat sang dokter memvonis bahwa dirinya sulit untuk hamil dan menimbulkan kecewaan yang mendalam bagi pasangan pengantin baru tersebut. Singkat cerita, setelah mendapat perawatan, Lola dan Adolfo pun kembali ke rumah mereka dan menjalani hidup baru dengan perasaan yang sedikit tidak baik-baik saja. Adolfo yang bekerja sebagai pilot mengkhawatirkan kondisi istrinya karena hal yang divonis oleh dokter kemarin. Oleh karena itu, Adolfo berencana mengadopsi anak untuk menemani sang istri agar tidak kesepian. Lewat obrolan kecil antara pasangan pengantin baru tersebut, akhirnya sang istri Lola pun menyetujui rencana Adolfo untuk mengadopsi anak yang bisa meramaikan suasana rumah. Yang akhirnya mereka pun pergi ke sebuah biara, di mana biara tersebut merupakan tempat diasuhnya para anak-anak yang diterlantarkan oleh masing-masing keluarganya. Setibanya di biara, Adolfo disambut oleh seorang biarawati sepuh, sebut saja Bu Broto. Ini dia orangnya yang bertugas di biara itu. Adolfo pun langsung mengutarakan niat dan tujuan kedatangannya kepada biarawati tersebut. Melihat niat baik Adolfo dan Lola, akhirnya Bu Broto memanggil dua orang anak kembar kakak beradik laki-laki dan perempuan yang bernama Tin and Tina. Singkat cerita, mereka pun akhirnya resmi diadopsi oleh pasangan pengantin baru tersebut. Setibanya di rumah, Tin and Tina yang dibesarkan dengan keadaan sederhana merasa terkejut setelah sampai di rumah barunya yang begitu nyaman dan mewah. Bahkan saking senangnya, mereka pun langsung bermain bersama untuk menghabiskan malam di rumah itu. Keesokan harinya terlihat Lola sedang menyiapkan sarapan untuk anak asuhnya tersebut, sedangkan sang suami Adolfo sudah berangkat bekerja. Namun bukan sarapan kedua anak tersebut, malah menggunakan saus sebagai alat untuk bermain, yang akhirnya mereka bertiga pun asik bermain dengan saus-saus tersebut. Kemudian scene beralih di dalam ruang kelas di suatu sekolah di mana Tin dan Tina akan bersekolah di sekolah itu. Namun melihat wujud Tin and Tina yang agak sedikit aneh, ada seorang murid yang mengejek Tin and Tina dengan sebutan anak Dracula. Anak itu bernama Pedrito. Ini orangnya. Setelah kembali dari sekolah, Tin and Tina pun bercerita tentang apa yang dialami kepada ibunya, bahwa ia mendapat perlakuan yang kurang baik dari teman-teman barunya tersebut.
¿Por qué Dios nos hizo tan raros? Yang kemudian Lola sang ibu berusaha menenangkan putra-putrinya itu dan menunjukkan bahwa sebenarnya Lola pun hidup dengan keadaan cacat dan mempunyai satu kaki. Oleh karena itulah Lola mengajarkan kepada anak-anak itu tidak boleh berkecil hati tentang apa yang dimiliki sekarang. Tienes una... Sekedar informasi, Tin Entina yang dibesarkan di dalam biara sangat terobsesi dengan agama yang ia anut. Bahkan selalu melakukan hal-hal aneh karena kitab yang ia baca tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian scene beralih di mana ketika Tin Entina sedang bermain bersama ibu barunya tersebut, tiba-tiba dengan sengaja mereka membungkus kepala ibunya itu dengan sarung bantal yang membuat Lola sang ibu hampir tewas karena sesak nafas. Tin Entina mempercayai bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada ibunya, oleh karena itulah mereka membungkus kepala sang ibu baru tersebut. Beruntung Adolfo datang dan menghentikan aksi tersebut. Keesokan harinya, Lola yang merasa aneh dengan kelakuan anak angkatnya itu berusaha berdiskusi dengan sang suami. Namun, Adolfo yang beranggapan bahwa itu hanya kenakalan biasa, tak mempermasalahkan hal itu. Tin dan Tina pun berusaha meminta maaf kepada ibunya tersebut, namun tiba-tiba Lola digigit oleh anjing peliharaannya sendiri yang membuat Lola mengalami luka. Keesokan harinya kita diperlihatkan ketika Tin and Tina sedang bermain di sekolahnya. Namun lagi-lagi seorang anak yang bernama Predito dan teman-temannya membuli dan menertawakan Tin and Tina. Kemudian scene beralih ketika Tin and Tina sedang menonton acara horor di televisi. Sementara ibu dan ayahnya mengendap-endap bersiap melakukan gencatan senjata. Tiba-tiba, Tin and Tina menghampiri seekor anjing peliharaan orang tuanya tersebut. Mereka beranggapan bahwa anjing tersebut sudah melakukan dosa besar karena menyakiti dan menggigit ibunya. Sesuai dengan Alkitab yang ia baca, bahwa ia harus membersihkan jiwa anjing tersebut karena sudah menyakiti orang lain. Namun bukannya bersih, anjing itu pun malah tewas terbunuh di tangan anak kembar tersebut. Pagi harinya, Adolfo dan Lola merasa terkejut melihat kematian anjing kesayangannya itu. Kejadian itu semakin membuat Lola yakin bahwa ada yang aneh dengan anak angkatnya itu. Namun lagi-lagi, Adolfo menilai bahwa itu adalah kenakalan biasa bagi anak-anak. Malam harinya, ketika Lola terbangun, lagi-lagi Lola mendengar suara aneh dari kamar Tin and Tina. Betapa terkejutnya Lola melihat anak angkatnya itu sedang melakukan hal aneh yang membuat kaki kedua anak tersebut luka-luka. Lola pun langsung memberikan pertolongan kepada anak-anaknya itu dan menanyakan apa yang terjadi. Tin and Tina pun menjelaskan bahwa mereka berdua sedang melakukan ritual api abadi sesuai dengan yang mereka baca dalam Alkitab. Lola pun murka dan langsung memarahi anaknya dan berkata, jangan percaya dengan Alkitab karena Lola dan Adolfo merupakan orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian scene beralih ketika mereka sekeluarga sedang merayakan malam Natal bersama. Tiba-tiba Lola terjatuh pingsan yang membuat Adolfo dan kedua anaknya pun panik. Dan apa yang terjadi? Ternyata Lola dalam keadaan hamil walaupun sebelumnya Lola sempat divonis oleh dokter tidak bisa dan akan sulit untuk hamil. Namun dengan usaha gencatan senjata yang sering mereka lakukan, akhirnya Lola pun berhasil hamil dan membuat keluarga tersebut bahagia. Singkat cerita, setelah beberapa bulan ada sebuah acara keagamaan di sekolah Tin and Tina. Tak hanya murid, orang tua dari murid-murid pun hadir di acara tersebut. Namun ketika acara sedang berlangsung, kita dikejutkan dengan kedatangan seorang murid yang datang dengan keadaan luka parah dan langsung pingsan di tempat itu. Anak itu adalah Predito, anak yang sering membuli Tin and Tina. Lola sang ibu pun menaruh curiga kepada anak angkatnya itu. Malam harinya, Lola berusaha memeriksa Alkitab yang sering dibaca oleh Tin and Tina.
Betapa terkejutnya Lola, ternyata yang membuat Predator luka-luka adalah anak angkatnya sendiri lewat gambar yang ia temukan di dalam Alkitab tersebut. Akhirnya Lola pun menyembunyikan Alkitab tersebut dan beberapa benda yang mengandung unsur keagamaan dalam sebuah kotak dan menguncinya dengan berharap bahwa anaknya tidak akan melakukan hal-hal aneh lagi. Keesokan harinya Adolfo yang harus kembali bekerja harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sementara itu Lola masih dihantui rasa takut tentang perilaku anak angkatnya yang aneh. Dan Lola juga takut dan khawatir dengan keselamatan anak kandung pertamanya itu. Begitu terkejutnya Lola ketika terbangun ternyata tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Ternyata itu adalah ulah dari sang anak angkat yaitu Tin and Tina yang mana kali ini mereka bermaksud memberikan makanan kepada calon adiknya tersebut. Namun dengan cara yang salah dan di luar nalar. Beruntung Lola berhasil melepaskan diri dan kabur walau dengan satu kaki. Yang tak lama kemudian, akibat ketegangan itu membuat bayi yang ada di dalam perut si Lola pun berkontraksi dan memunculkan tanda-tanda untuk melahirkan. Beruntung Adolfo yang tepat datang pada waktunya berhasil menyelamatkan Lola dan bayinya yang kemudian akhirnya Lola berhasil melahirkan bayi anak kandung pertamanya tersebut. Setibanya di rumah, Lola yang selalu waspada terhadap Tin and Tina berusaha melindungi anak kandungnya itu terus-menerus. Setelah beberapa minggu dari kelahiran bayi tersebut, Lola yang sedang memasak menitipkan bayinya kepada Adolfo karena Lola hendak mengambil telur dari ternak miliknya sendiri. Sementara itu, sang suami Adolfo sedang asik menonton pertandingan sepak bola. Di sisi lain, Tina yang sedang berenang tiba-tiba mendapat ide bahwa sang adik yang baru dilahirkan harus dibaptis dan akan dicelupkan ke dalam kolam besar. Mereka berdua pun melakukan ritual tersebut dengan mencelupkan kepala sang bayi ke dalam kolam. 1, 2. Begitu terkejutnya Lola tentang apa yang sedang dilakukan oleh anak aneh tersebut kepada anak kandungnya. Lola pun berlari dan menyelamatkan bayi mungil itu dan langsung memukul kedua anak tersebut. Begitupun Adolfo yang lalai menjaga bayi itu akhirnya langsung menghukum dan membakar Alkitab yang sering dibaca oleh Tin and Tina. Kesabaran Lola dan Adolfo pun habis, yang akhirnya Tin and Tina pun dikembalikan ke biara tempat di mana mereka dulu tinggal. Sementara Adolfo dan Lola melanjutkan hidup seperti keadaan keluarga normal dan bahagia. Namun setelah beberapa hari, musibah pun datang kembali kepada keluarga Adolfo, di mana ketika itu Adolfo meninggal tersambar petir dan membuat rumah mewah itu terbakar. Lola yang selamat bersama bayinya akhirnya meminta maaf kepada Tin and Tina dan berusaha mengenal Tuhan dalam hidupnya kali ini. Film pun berakhir. ¿Quién me acogerá a mí?